Baiklah, dengarkan baik-baik, cerita ini bukan sekadar dongeng. Ini kisah nyata yang diceritakan turun-temurun di pedalaman Kalimantan tentang sosok mengerikan yang dikenal sebagai Kuyang. Katanya, kalau malam sudah larut dan bulan menggantung bulat sempurna di langit, penduduk desa di tepian hutan Kalimantan mulai menutup jendela rapat-rapat. Lampu dimatikan, suara dicekam, dan bayi dibalut dengan doa. Karena saat itulah Kuyang berkeliaran mencari mangsanya. Kuyang bukan hantu biasa. Ia adalah perempuan yang haus akan kekuatan ilmu hitam. Untuk mencapainya, ia rela menyerahkan dirinya pada setan. Siang hari ia tampak seperti wanita biasa, mungkin bahkan tetangga kita sendiri, ramah dan tak mencurigakan. Tapi malam hari, tubuhnya berubah, kepalanya terbang dengan organ-organ yang menjuntai, mencari darah segar, terutama dari ibu hamil dan bayi baru lahir. Warga desa Sungai Teras pernah mengalami malam paling mencekam sepanjang hidup mereka. Seorang ibu muda bernama Maya, yang baru melahirkan, tiba-tiba ditemukan tak sadarkan diri. Tubuhnya pucat, darah mengalir dari bekas jahitan melahirkan. Bayinya, syukurlah masih selamat, tapi menangis tak henti-henti. Suami Maya bersumpah malam itu ia melihat cahaya merah beterbangan di atas atap rumah mereka. Penduduk pun sepakat menjaga desa bergiliran. Mereka menaburkan bawang putih, minyak tanah, dan garam di sekeliling rumah. Konon itu pantangan bagi Kuyang. Beberapa pemuda bahkan membawa parang dan rotan berduri, siap menghadapi apapun. Suatu malam, salah satu warga, Pak Husin, melihat makhluk itu. Kepala dengan rambut panjang, wajah pucat, dan isi perut yang menggantung. Ia berteriak memanggil warga lain. Saat dikejar, makhluk itu melesat ke hutan, menghilang dalam kabut malam. Sampai hari ini, tak ada yang tahu siapa sebenarnya perempuan yang menjadi Kuyang di desa itu. Tapi satu yang pasti, sejak kejadian itu, tidak ada yang berani keluar malam di desa Sungai Teras tanpa membawa jimat atau doa pelindung. Jadi, kalau kalian suatu hari berkunjung ke Kalimantan, dan kalian mendengar suara angin malam berdesir lembut di antara pepohonan, berhati-hatilah. Bisa jadi itu bukan angin, tapi bisikan dari Kuyang yang lapar dan sedang mencari korban barunya. Dulu, desa kami tenang, damai, ayam berkokok tepat waktu, anak-anak bermain di bawah rindang pohon jambu, dan suara sungai jadi lagu tidur yang menenangkan. Kami hidup seperti biasa, tanpa rasa takut. Tanpa bayangan gelap yang mengintai dari balik pohon-pohon besar. Tapi semuanya berubah setelah malam itu, malam saat angin berhenti berhembus, dan suara jangkrik tiba-tiba lenyap. Waktu itu sudah lewat tengah malam. Kami semua sudah tidur, hanya ada suara dedaunan yang sesekali bergerak di luar. Lalu, tiba-tiba, suara itu terdengar, tangisan bayi. Tapi anehnya, suara itu datang dari arah hutan. Padahal kalian tahu sendiri, tak ada rumah di sana. Tak ada orang tinggal di hutan sebelah timur itu. Bahkan kami pun jarang ke sana. Tempat itu dikenal angker, penuh pohon beringin tua dan akar yang menjalar seperti ular. Awalnya kami kira hanya suara burung malam atau hewan hutan. Tapi suara tangisan itu terus terdengar, waak-waak, keras, lirih, lalu keras lagi. Pak Leman, tetangga saya, membuka jendela sedikit. Katanya dia lihat sesuatu cahaya merah redup, seperti lentera kecil yang melayang-layang di antara pepohonan. Besok paginya, warga mulai bertanya-tanya, siapa yang bawa bayi ke hutan tengah malam. Tapi tak ada yang menjawab. Karena memang tak ada yang melahirkan malam itu kecuali satu orang. Seorang ibu muda yang baru saja melahirkan anak pertamanya sore sebelumnya. Namanya Maya, dan sejak malam itu, desa kami tak pernah sama lagi.
Maya, dia perempuan baik, muda, ramah, dan baru saja menikah 2 tahun lalu dengan suaminya, Dika. Mereka tinggal di rumah panggung di tepi sawah, tak jauh dari hutan. Sore itu, Maya melahirkan anak pertamanya, bayi perempuan yang cantik, kulitnya putih bersih seperti kapas. Warga berdatangan menjenguk. Membawa bubur, daun sirih, dan air bunga seperti adat kampung kami. Maya tampak lelah tapi bahagia. Bayinya tidur pulas di ayunan yang digantung di ruang tengah. Semua mendoakan keselamatan, sebab 7 hari pertama bagi ibu dan anak adalah waktu paling rentan, kata orang tua-tua. Itu waktu yang disukai makhluk halus, terutama yang lapar darah. Malam pun tiba. Desa gelap seperti biasa, cuma diterangi lampu minyak, tapi malam itu angin terasa berbeda. Dingin, menusuk, daun-daun tak bergoyang, tapi terdengar suara aneh dari atap rumah Maya, hus-hus seperti angin, tapi berhembus turun, bukan dari samping. Dika keluar membawa senter, memeriksa sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Tak ada jejak, lalu suara itu muncul, cekrek-cekrek, seperti sesuatu yang menjilat atau menggesek kaca jendela. Ayunan bayi berderit sendiri, padahal tak ada angin di dalam rumah. Dika buru-buru masuk, melihat ke tempat bayi tidur. Anaknya masih ada, tapi menggeliat gelisah. Wajahnya merah, berkeringat. Maya mengeluh perutnya nyeri lagi. Luka jahitannya terasa perih seolah ada yang mencakar dari dalam. Pagi harinya, warga datang kembali. Tapi Maya lemas. Tubuhnya dingin, dan darah segar terlihat di atas kasur, tak seperti pendarahan biasa. Ini terlalu banyak, dan di jendela terlihat bekas tapak kecil, seperti tangan, tapi jari-jarinya panjang dan kurus, meninggalkan bekas minyak hitam yang aneh. Pak Matra, dukun tua kampung, hanya berkata lirih, ini bukan sakit biasa. Ini kunjungan malam dari yang kita tak sebut namanya. Warga mulai berbisik-bisik. Ada yang langsung bilang, Kuyang sudah datang. Rumah Maya ramai oleh warga. Tapi bukan karena gembira, mereka datang karena kabar buruk. Maya pingsan, tubuhnya dingin, wajahnya pucat, dan darah-darah di kasurnya seperti disiramkan dari dalam tubuhnya sendiri. Dika, suaminya, masih syok. Tangannya gemetar saat menunjuk ke kasur yang masih basah oleh merah pekat. Aku tidur sebentar, cuma sebentar, katanya. Pas bangun, Maya sudah begini. Ibu-ibu menangis pelan. Bayi Maya masih hidup, tapi menangis terus sejak tengah malam. Tak bisa ditenangkan, bahkan saat digendong oleh neneknya sendiri. Yang lebih aneh, tubuh bayi itu tak demam, tapi kulitnya terasa panas, seolah disentuh api. Pak Matra datang paling akhir. Dia tak berkata banyak. Hanya melihat luka Maya, lalu mengendus udara di kamar. Ada bau besi dan bunga kering. Katanya, kami tahu itu maksudnya apa, darah, dan bau aneh dari dunia gaib. Pak Matra duduk di pojok kamar, menggenggam segenggam garam dan bunga melati kering. Dia menaburkannya di sekitar tempat tidur, lalu menatap semua orang sambil berkata pelan. Ini bukan gangguan biasa. Ada makhluk yang haus. Dan dia datang karena ada jalan yang dibuka di antara kita. Orang-orang saling pandang. Hening seketika, kami tahu, maksud Pak Matra jelas. Ada seseorang di desa ini yang memanggil Kuyang. Kami mulai merasa tidak aman, bukan hanya karena makhluk itu bisa terbang dan menghisap darah, tapi karena bisa jadi, dia tinggal di antara kita. Makan bersama kita. Tersenyum setiap hari, tapi malam hari dia bukan lagi manusia. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa itu Kuyang? Makhluk ini bukan dongeng. Bukan cerita untuk menakuti anak kecil, Kuyang itu nyata. Dan kami di kampung ini sudah lama diawasi olehnya. Kuyang adalah perempuan. Tapi bukan sembarang perempuan, ia dulunya manusia, wanita yang haus ilmu hitam, rela menjual jiwanya demi kecantikan abadi dan kesaktian. Di siang hari, dia tampak biasa. Mungkin ibu-ibu kita kenal. Mungkin pernah menyapa di warung. Tapi saat malam tiba, tubuhnya ditinggal. Yang keluar hanyalah kepala, dengan rambut panjang menjuntai dan isi perut menggantung di bawahnya, jantung, usus, paru-paru. Semua melayang-layang seperti akar pohon beringin yang diputar angin. Kuyang mencari darah, terutama darah wanita nifas dan bayi yang baru lahir. Itu makanannya. Itu kekuatannya, makin banyak dia minum, makin kuat dia jadi.
dan makin sulit untuk dibunuh. Mereka tidak takut pada api biasa, tapi takut pada garam, bawang putih, dan minyak tanah. Karena itu, kami selalu siapkan bahan-bahan itu di setiap sudut rumah sejak kejadian di rumah Maya. Tapi ada satu yang paling mengerikan, Kuyang tak bisa datang sendiri. Dia dipanggil, entah siapa, entah di mana. Seseorang di antara kami membuka pintu gelap, membaca mantra terlarang, dan mengundang Kuyang ke kampung ini, mungkin karena dendam. Mungkin karena iri. Mungkin karena haus kekuasaan. Dan malam itu, setelah semua tahu tentang Kuyang, warga pun mulai curiga siapa yang membuka jalan bagi makhluk itu, siapa di antara kita yang tak lagi sepenuhnya manusia. Setelah kejadian di rumah Maya, warga kampung tak berani tidur nyenyak lagi. Kami mulai pasang jaga malam. Bergiliran. 3 orang setiap malam keliling kampung sambil bawa obor, garam, dan minyak tanah. Malam pertama, aku ikut jaga. Bersama Pak Tamin dan Rudi, anak muda paling berani di kampung, kami mulai dari pukul 9 malam, keliling dari ujung gang sampai pinggir sawah dekat rumah Maya. Langit malam itu gelap pekat. Tak ada bintang, tak ada bulan, angin kencang tiba-tiba berhenti. Dan anehnya, bau amis mulai tercium. Kami diam sejenak di dekat pohon nangka besar. Daunnya tak bergerak, tapi kami dengar suara berdesis, SSSS, hahaha. Rudi mengangkat obor tinggi. Lihat itu, katanya, di atas pohon, ada sesuatu bergerak cepat. Seperti rambut, panjang dan hitam, menjuntai ke bawah, tapi bukan rambut biasa. Di ujungnya, ada cairan merah menetes perlahan. Kami tak tunggu lama. Langsung siram minyak tanah ke tanah, nyalakan api kecil, asap naik ke atas, dan suara itu, hahaha, lenyap seperti tertiup badai. Tapi belum selesai, saat kami tiba di dekat rumah Maya, tiba-tiba kami dengar tangisan bayi lagi, bukan dari dalam rumah, tapi dari atas atap rumah Maya. Pak Tamin langsung ambil segenggam garam dan lempar ke atas. Terdengar suara melengking, ijik hak. Lalu bayangan hitam melesat ke arah sawah, cepat, seperti kilat. Kami kejar, tapi tak berhasil. Dan waktu kami balik ke rumah Maya, kami temukan sesuatu di depan pintu, bekas darah yang membentuk lingkaran. Di tengahnya, ada satu helai rambut panjang, dan ujungnya masih meneteskan lendir merah. Warga makin takut, dan kami tahu satu hal pasti, Kuyang belum kenyang. Malam ketiga sejak Maya melahirkan, warga sudah makin siaga. Setiap rumah yang punya ibu melahirkan dijaga ketat. Jendela dipaku, pintu diganjal kayu, dan bawang putih digantung di tiap sudut ruangan. Tapi malam itu, rumah Bu Sari, yang juga baru melahirkan seminggu sebelumnya, diserang sekitar pukul 2 dini hari. Suaminya, Pak Darto, sedang berjaga di depan pintu sambil komat-kamit membaca ayat. Tiba-tiba, angin kencang datang dari arah sawah, padahal tak ada badai. Atap rumah bergetar, dan suara cekrik-cekrik mulai terdengar dari jendela kamar bayi. Bu Sari berteriak dari dalam, "Pak, ada yang menjilat jendela. Cepat masuk!" Pak Darto berlari ke dalam sambil bawa obor. Saat dia buka pintu kamar, "Ayah, kalian tak akan percaya. Ada kepala melayang di luar jendela, bukan kepala biasa." Wajahnya pucat, matanya melotot, dan dari lehernya menjuntai isi perut, jantung, usus, paru-paru, menggantung dan berdarah. Kepala itu menempel di jendela, menjilat kaca dengan lidah panjangnya, seperti sedang mengecap bau darah. Pak Darto hampir pingsan. Tapi dia ingat pesan Pak Matra, "Jangan takut. Siram dengan minyak tanah dan tabur garam." Dengan gemetar, dia lempar garam ke arah jendela. Kepala itu menjerit, "Iya," lalu terbang mundur cepat, melesat ke arah hutan. Warga datang beberapa menit kemudian, dan mereka menemukan bekas lendir lengket di kaca jendela dan lantai kamar bayi Bu Sari. Selamat, tapi tubuhnya panas dan terus menangis hingga pagi. Kejadian itu membuat semua sadar. Kuyang tak hanya mengintai Maya, dia lapar. Dia ingin semua bayi di kampung ini, dan yang lebih mengerikan, dia sudah tahu siapa-siapa yang lemah, siapa yang bisa diserang. Pagi setelah serangan di rumah Bu Sari, kami mulai menyisir kampung. Tujuannya satu, mencari jejak si Kuyang. Pak Matra bilang, kalau dia lari ke hutan, pasti ada bekasnya. Kuyang tak bisa sembunyikan bau darahnya lama-lama. Maka kami, 6 orang laki-laki, berangkat dari belakang rumah Bu Sari menuju ladang jagung. Waktu itu, matahari baru naik. Kabut masih tebal. Tapi di antara tanah lembab dan batang jagung yang tinggi,
kami lihat sesuatu yang bikin darah kami dingin. Jejak, tapi bukan jejak kaki biasa. Jejaknya aneh, bulat, seperti bekas kepala manusia, dan di sekitarnya ada bekas usus yang seperti diseret di tanah. Beberapa batang jagung roboh. Daun-daunnya seperti dilumuri darah kental berwarna hitam tua. Pak Matra jongkok, menyentuh tanah, lalu mencium ujung jarinya. Ada darah nifas di sini, katanya pelan. Dia melintas ke arah utara. Kami ikuti jejak itu sampai ke sebuah gubuk tua di tengah ladang, tempat yang sudah lama kosong sejak Pak Andin meninggal tahun lalu. Saat kami dekati gubuk itu, bau busuk menyeruak. Bukan bau bangkai, tapi bau amis campur wangi bunga kering. Kami mengendap Pak Tamin, yang paling depan, membuka pintu gubuk perlahan, dan di dalamnya, kami lihat sesuatu digantung di langit-langit kulit manusia, seperti pakaian. Tapi bukan baju. Itu kulit utuh, dari leher sampai kaki, seperti orang menguliti tubuh sendiri untuk ditinggal sementara. Dan di lantai, ada sebuah kendi kecil berisi darah dan segumpal rambut panjang. Pak Matra langsung mundur. Ini tempat bersemayam Kuyang saat siang hari, katanya. Dia tinggalkan tubuhnya di sini, terbang keluar setiap malam. Kami saling pandang. Berbisik pelan. Jadi, siapa dia? Siapa perempuan yang tinggal di tubuh ini? Dan sejak saat itu, satu hal jadi jelas bagi kami, Kuyang bukan hanya hantu. Dia masih manusia di siang hari. Masih berkeliaran di antara kita, dan kami harus temukan siapa dia sebelum malam berikutnya. Etelah temuan kulit manusia di gubuk tua itu, desas-desus mulai menyebar, warga mulai saling pandang dengan curiga. Siapa di antara kita yang tampaknya biasa, tapi menyimpan rahasia mengerikan, dan saat itulah, muncul satu nama yang pelan-pelan disebut orang, Sarinah. Sarinah tinggal di pinggir pasar. Janda muda, cantik, rambutnya panjang dan selalu terurai. Dulu dia sering sakit-sakitan, tapi sejak beberapa bulan terakhir, tubuhnya segar dan wajahnya bersinar, bahkan terlihat jauh lebih muda. Beberapa orang bilang, aneh ya, rambutnya makin hitam, makin panjang. Tapi dia nggak pernah beli sampo di warung. Yang lain bisik-bisik, pernah lihat dia tengah malam, berdiri sendiri di belakang rumah, kayak orang ngelamun, dan yang bikin warga tambah curiga dia tak pernah ikut jenguk Maya atau Bu Sari, padahal biasanya, Sarinah selalu aktif di kegiatan kampung. Tapi sejak bayi-bayi mulai diganggu, dia menjauh. Waktu kami jaga malam, tak pernah lihat lampu rumahnya menyala. Tapi ada saksi, anak kecil yang mengintip dari jendela rumahnya, mengaku lihat bayangan kepala melayang keluar dari dapur Sarinah. Pak Matra tak mau tuduh sembarangan. Malam ini, kita intai. Katanya, 3 orang ditugaskan mengintai rumah Sarinah dari kejauhan. Mereka bersembunyi di balik pohon pisang, tepat menghadap jendela kamarnya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Tiba-tiba, lampu di rumah Sarinah mati. Terdengar suara aneh, glek-glek-glek, seperti suara orang menelan sesuatu yang berat. Lalu, jendela kamar terbuka sendiri, dan dari dalam, keluar bayangan kepala dengan rambut panjang menjuntai, dan isi perut menggantung di bawahnya, melayang perlahan ke arah hutan. Mereka menahan napas. Tak bergerak sedikit pun, dan saat bayangan itu menjauh, mereka melihat ke dalam jendela kamar Sarinah. Di atas tempat tidurnya, tergeletak tubuh perempuan tanpa kepala, telanjang, pucat, seperti kulit yang baru dikuliti, dengan luka terbuka di bagian leher. Dan malam itu, warga pun yakin Kuyang itu Sarinah. Tapi kami belum bisa langsung bertindak. Karena menurut Pak Matra, membunuh Kuyang tak bisa sembarangan. Jika salah langkah, bisa jadi seluruh kampung terkena kutukannya. Setelah malam itu, tidak ada lagi keraguan. Sarinah adalah Kuyang, tapi membongkar kedoknya tak semudah itu. Karena kalau tubuhnya rusak saat kepalanya belum kembali, dia bisa menghilang jadi makhluk utuh selamanya. Tak bisa dibunuh lagi, Pak Matra berkata. Kuyang itu harus ditangkap waktu dia masih berpisah dengan tubuhnya. Saat dia keluar terbang, dan tubuh aslinya ditinggal. Itu saat dia paling lemah. Maka disusunlah rencana, kami akan pancing Kuyang keluar, dan serang tubuhnya dengan garam dan minyak tanah saat kepalanya belum kembali. Tapi siapa yang bisa jadi umpan? Siapa yang cukup berani untuk berada di posisi paling berisiko? Diincar oleh makhluk haus darah itu, Maya, yang mendengar rencana itu, angkat tangan sendiri. Aku sudah kehilangan darah, kehilangan damai, dan hampir kehilangan anakku. Aku bersedia jadi umpan. Semua terdiam. Tapi kami tahu.
Maya memang wanita yang kuat. Malam itu, Maya dipindahkan sementara ke rumah panggung paling ujung kampung, jauh dari warga. Di luar rumah, kami pasang jebakan. Bawang putih ditabur di setiap jendela, garam disebar melingkar di bawah kolong rumah, dan obor disiapkan di 4 sudut. 5 laki-laki bersembunyi tak jauh dari sana. Pak Matra sendiri duduk di kolong rumah, menunggu waktu. Tepat pukul 1 dini hari, angin mulai bergerak aneh, pepohonan di belakang rumah bergoyang, padahal angin tak menyentuh pohon lain, dan dari arah langit, terdengar suara, SSSSHHKKKK, seperti kain yang dikoyak. Tiba-tiba, brak, atap rumah dihantam keras dari atas. Tangisan bayi Maya menggema. Tapi tangisan itu bukan karena takut, bayi itu sudah diberi mantra pelindung. 1 menit, 2 menit, lalu kami dengar suara mengerikan, ih. Kuyang terbang berputar di atas rumah, marah karena tidak bisa masuk. Saat itulah, Pak Matra memberi aba-aba, kami langsung menyerbu rumah Sarinah. Saat pintu dibuka, kami lihat tubuh Sarinah tergeletak lemah, telanjang, hanya diselimuti kain putih yang hampir copot. Di sekitarnya, bau anyir darah menguar. Tanpa ragu, kami siram tubuh itu dengan minyak tanah, taburkan garam, dan baca ayat-ayat suci. Tubuh itu mulai menggeliat, mengejang, lalu terbakar dengan api biru, dan pada saat yang sama, di langit, Kuyang menjerit. Kami semua melihat, kepala itu jatuh ke tanah seperti ditarik paksa, terbakar di udara sebelum menyentuh tanah. Jeritannya menggema ke seluruh kampung, lalu hilang. Sunyi. Kuyang telah terbunuh, atau begitulah kami kira. Setelah malam pembakaran itu, kampung kami jadi sepi. Orang-orang berpikir semua sudah selesai. Sarinah sudah dibakar, Kuyang menghilang, dan tak ada lagi tangisan bayi. Di malam hari, warga mulai berani tidur nyenyak. Penjagaan malam dihentikan, rumah Maya dan Bu Sari kembali ramai, disambut sanak saudara. Kami semua merasa aman, tapi 3 malam kemudian, sesuatu terjadi. Pak Darto, suami Bu Sari, bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat hutan di belakang kampung terbakar. Dari balik pohon, muncul bayangan kepala melayang, tapi bukan Sarinah. Wajahnya lain, lebih tua, lebih hitam, dan matanya buta, tapi dia berkata dalam suara yang dalam, "Kalian bunuh anakku, kalian akan membayar semuanya." Pak Darto terbangun dengan tubuh dingin dan mimisan. Besoknya, ayam-ayam di kandang mendadak mati, usus mereka tercerai-berai seperti dicabik tanpa bekas cakaran. Di dapur rumah Pak Leman, ditemukan bekas lendir merah di dinding, dan malam harinya, saat kami sedang rapat di balai desa, terdengar suara tangisan bayi dari arah sawah, padahal tak ada rumah di sana. Tak ada bayi, kami semua saling tatap. Tubuh kami langsung merinding. Pak Matra berdiri perlahan, wajahnya pucat. Kuyang yang kita bunuh hanya salah satu. Ada yang lebih tua, yang lebih kuat, dan mungkin dialah yang menurunkan kutukan itu pada Sarinah. Kami terdiam, lalu suara tangisan itu berubah menjadi tawa cekikikan yang nyaring, parau, dan menggema di langit malam. Tertawa seperti seorang nenek yang sedang mengintip dari balik gelap. Teror belum selesai, dan ini baru permulaan. Suasana berubah mencekam dan lembab, seolah-olah malam itu masih menyisakan aroma tanah basah dan hawa dingin dari dalam bumi. Setelah malam tangisan di sawah, tak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Tapi kami tahu, kalau dibiarkan kutukan ini bisa lebih parah. Pak Matra bilang, ada satu tempat yang belum pernah kita sentuh. Pohon tua di ujung hutan. Tempat itu keramat, bahkan Sarinah pun tak pernah mendekat ke sana. Pohon itu disebut warga sebagai pohon induk. Batangnya lebar seperti pelukan 6 orang dewasa, daunnya hitam keunguan, dan akarnya menjalar seperti urat nadi raksasa. Dulu, orang-orang tua bilang ada sesuatu yang disegel di bawah pohon itu. Kami, 7 orang laki-laki dan Pak Matra, berangkat malam hari, membawa obor, garam, dan parang sampai di pohon itu. Suasana langsung berubah. Angin berhenti. Burung tak bersuara. Dan hawa dingin datang dari tanah. Lalu kami melihatnya, bayangan, tergantung di dahan pohon, bukan hewan. Bukan manusia, sebuah kepala tua, dengan rambut putih menjuntai sampai ke tanah, dan perut terburai, menggantung tanpa tubuh, matanya putih semua. Mulutnya menganga, dan dari sela giginya, menetes darah segar. Kami semua mundur 1 langkah. Pak Matra bergetar, tapi tetap berdiri. Ia keluarkan segenggam garam dari kantong,
siap dilempar, tapi sebelum dia bergerak, bayangan itu bicara. Kalian kira bisa hentikan darah kami? Kuyang bukan satu. Kami ada banyak. Dan darah bayi akan tetap jadi milik kami, lalu menghilang. Seperti ditiup angin, tapi dari akar pohon, mulai muncul gumpalan daging berdenyut. Seperti jantung, bergetar seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam tanah. Kami tak buang waktu. Kami siram akar itu dengan minyak tanah dan garam, lalu bakar. Api menyala biru kehijauan, dan saat api menjilat pohon, terdengar suara jeritan panjang dari dalam bumi, jeritan puluhan suara. Wanita, bayi, lelaki, kami lari. Tak berani menoleh. Keesokan harinya, warga temukan abu hitam berserakan di sekitar pohon, tapi akarnya masih utuh, dan dari celah tanah mulai tumbuh tunas kecil seperti daging, bukan kayu. Setelah kejadian di pohon induk, kami semua sadar ini bukan tentang satu kuyang, ini tentang sesuatu yang lebih tua. Sesuatu yang sudah tinggal di tanah ini sejak sebelum kampung kami ada, dan lalu terjadilah peristiwa yang tak pernah kami lupakan, tangisan di Perigi Buta. Perigi Buta adalah sumur tua di ujung kampung. Sudah lama ditutup, karena airnya menghitam dan tak pernah keluar lagi. Tapi malam itu, Bu Siti, seorang janda tua yang tinggal sendiri, mengaku mendengar suara bayi menangis dari dalam sumur. Awalnya pelan, kayak anak kecil minta susu. Tapi makin lama, makin keras. Sampai aku tak sanggup tidur, katanya ke kami sambil menangis. Kami datangi perigi itu malam harinya, dibuka tutupnya pelan-pelan, dan dari dalam kegelapan sumur yang dalam itu, memang terdengar suara, tapi bukan hanya tangisan bayi, ada suara lain, suara tawa perempuan. Parau, panjang, dan menggema. Kami turunkan lampu. Tak kelihatan dasar sumur. Pak Matra ambil segelas air dari tali timba, airnya hitam pekat. Dan di dalamnya ada gumpalan rambut panjang, lalu tiba-tiba angin berputar di sekeliling kami. Obor padam serentak, dan dari dalam sumur muncul uap dingin, bau amis dan busuk seperti bangkai yang direndam darah. Pak Matra berteriak, tutup sumurnya. Sekarang. Kami dorong batu besar ke atas sumur, tapi sebelum batu itu menutup penuh, sebuah tangan keriput muncul dari dalam, mencengkram pinggir perigi. Tangan itu penuh darah, kukunya panjang seperti cakar. Kami dorong sekuat tenaga, brak, tangan itu terhimpit batu besar, dan terdengar jeritan nyaring dari dalam perigi, darah Kembalikan darah itu. Setelah perigi ditutup, semua jadi tenang, tapi malam itu, seluruh warga kampung mimpi hal yang sama. Seorang perempuan tua, buta, duduk di dalam sumur, memangku bayi-bayi berwajah manusia kampung kami, dan semuanya menangis. Minta dikembalikan, kuyang mungkin sudah mati, tapi ibu dari segala kuyang belum tersentuh. Suasana sunyi, seperti malam sebelum badai besar. Cerita terasa seperti bisikan rahasia yang tak boleh diucapkan terlalu keras. Warga mulai menyebut satu nama yang selama ini tak pernah diucapkan, Ibu Kuyang. Orang tua dulu percaya, setiap makhluk punya asal, dan asal mula para kuyang, semua yang pernah ada dan akan ada, berakar dari satu roh jahat. Roh itu pernah dikurung di dalam tanah, disegel dengan mantra, tapi tak pernah benar-benar mati. Dialah yang disebut sebagai induk kuyang. Bentuknya bukan lagi manusia, tapi kumpulan daging, darah, dan dendam. Dia tak punya kepala, tapi bisa bicara. Tak punya mata, tapi bisa melihat, dan tubuhnya bisa memecah menjadi banyak kepala yang beterbangan, menjadi kuyang-kuyang baru. Pak Matra akhirnya buka suara. Waktu muda, aku pernah ikut guruku ke hutan dalam. Kami mencari makam tua yang dikubur oleh para dukun dari zaman Belanda. Di sana, guruku bilang, tersegal roh perempuan yang dibakar hidup-hidup karena ilmu hitam. Perempuan itu dibakar karena mencuri bayi, bukan untuk dikorbankan, tapi untuk diserap darahnya agar hidup abadi. Gurunya bilang, kalau induk kuyang bangkit, kampung takkan selamat, dan tanda-tanda kebangkitannya sudah terlihat. Darah yang keluar dari sumur, bayi-bayi yang terus menangis tanpa sebab, bayangan kepala tanpa tubuh muncul di 3 tempat berbeda sekaligus. Mimpi-mimpi buruk yang dialami seluruh warga. Bersamaan, malam itu, kami putuskan satu hal, kami harus mencari makam tua yang disebut Pak Matra. Makam itu ada jauh di dalam hutan, di tanah yang tak pernah disentuh manusia, tanah hening,
tempat orang-orang menghilang dan tak pernah kembali. Tapi satu hal yang paling menakutkan, Pak Matra berkata. Kalau kita masuk ke sana, jangan sekalipun menoleh ke belakang. Karena begitu kita dengar suara ibuku yang memanggil, dan kita menoleh, kita jadi miliknya. Malam itu, kami bertujuh berangkat ke hutan dalam 2 orang membawa obor, 1 membawa kitab doa, sisanya membawa garam, tali anyaman, dan potongan kayu jati untuk perlindungan. Pak Matra memimpin di depan, wajahnya lebih tua dari biasanya. Tanah hening bukan tempat biasa. Di sana, waktu bisa berhenti. Suara bisa lenyap. Dan pikiran bisa tergoda. Kami masuk lewat celah pohon beringin tua, gerbang alam gaib yang konon hanya terbuka saat bulan separuh. Begitu langkah pertama melewati celah itu, hutan berubah. Tak ada suara jangkrik, tak ada hembusan angin, bahkan langkah kami sendiri tak terdengar di tanah. Satu-satunya suara yang ada hanyalah detak jantung kami sendiri. Kami berjalan dalam diam. Setiap pohon di tanah hening berwarna hitam keunguan. Tanahnya lembek, seperti diinjak di atas daging, dan di beberapa tempat, kami lihat kerangka manusia menempel di batang pohon, seolah tertelan hidup-hidup, tapi masih menyisakan wajah ketakutan yang membatu. Pak Matra memberi aba-aba, kita sudah dekat. Jangan bicara. Jangan lihat ke belakang. Dan apapun yang kalian dengar, abaikan. Lalu, terdengarlah suara pertama sejak kami masuk, tangisan bayi, jelas. Dekat tapi tidak berasal dari satu arah. Tangisan itu datang dari segala penjuru. Satu dari kami, Leman, mulai panik. Ia menoleh ke belakang. Leman, jangan. Pak Matra berusaha menghentikan, tapi sudah terlambat. Leman berdiri mematung. Matanya kosong. Mulutnya terbuka, lalu dari dalam tubuhnya keluar asap hitam, dan dari lehernya sesuatu menyembul kepala, tapi bukan miliknya. Itu kepala perempuan tua, matanya putih semua, dan dari mulutnya menetes darah segar. Kami tarik Leman paksa, ikat dengan tali dan bacakan doa. Tubuhnya berontak, tapi setelah beberapa menit, ia pingsan. Kami teruskan perjalanan, dan akhirnya, kami tiba di tengah hutan. Di sana ada makam batu besar, tertutup akar dan lumut. Di bagian tengahnya, tergurat tulisan tua yang samar. Disinilah tertidur sang perempuan yang haus darah. Pak Matra berlutut, ini dia. Indukku yang. Tapi sebelum kami bisa lakukan apa-apa, tanah bergetar, akar pohon bergerak, dan dari balik makam, terdengar suara tawa pelan, heh, kalian sudah datang, anak-anakku lapar. Cerita dibuka dengan nada rendah, seperti membangkitkan kenangan yang seharusnya tak pernah disentuh. Malam itu, di tengah tanah hening, kami berdiri mengelilingi makam batu besar yang retaknya mulai mengeluarkan darah segar. Ya, darah, bukan air, bukan lumpur, yang merembes dari celah batu dan menyebar ke tanah seperti akar. Pak Matra mulai membaca doa dari kitab tuanya. Suara gemetar, napas pendek, tapi sebelum kalimat ketiga selesai, suara tawa itu kembali lebih jelas. Lebih dekat, dan dari balik makam, muncullah kepala, tapi kali ini bukan 1, 3 kepala, melayang bersamaan. Rambut panjang melilit akar, wajahnya seperti Sarinah, tapi lebih tua, lebih busuk, dan mata mereka menatap kami satu-satu. Lalu dari tanah, mulai keluar tubuh-tubuh perempuan tanpa kepala. Tubuh-tubuh itu melata seperti ular, menuju makam. Mereka kembali, tubuh-tubuh yang kehilangan induk, dan sekarang, mereka ingin bersatu. Kami sadar, kalau kepala dan tubuh bersatu kembali, indukku yang akan bangkit sepenuhnya, dan tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Pak Matra lempar garam ke arah makam, lalu ambil minyak tanah dan siram bagian batu yang mulai terbuka. Bakar. Sekarang. Kami nyalakan api. Api menyambar makam, dan darah yang merembes justru memperbesar kobaran. Jeritan menggema dari dalam tanah, jeritan perempuan, bayi, dan suara-suara aneh yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi makam tak hancur, batu itu menyerap api. Menelan panas, lalu dari dalam kobaran, tubuh muncul, bukan manusia. Bukan hantu, satu sosok besar, tinggi, berkulit merah gelap, dengan rahim terbuka dan rambut menggantung sampai tanah. Indukku yang, ia belum utuh. Tapi ia sudah bangkit separuh. Kalian bakar rumahku, kalian bunuh anak-anakku, sekarang, aku akan melahirkan kutukan baru untuk tanah ini. Tiba-tiba, tanah tempat kami berdiri retak dari celahnya, tangan-tangan kecil bayi keluar, tapi kulit mereka hitam, matanya merah, dan giginya tajam.
kami lari tak sempat berpikir. Hanya membawa satu hal, doa terakhir dari kitab tua Pak Matra, mantra pemutus darah, itulah satu-satunya harapan kami. Indukku yang belum utuh. Tapi ia sudah cukup kuat untuk mengirim anak-anak kutukannya ke kampung. Kami kembali ke kampung dengan tubuh penuh luka dan jiwa yang gemetar, tapi belum sempat kami beritahu apa yang terjadi di Tanah Hening. Mereka sudah datang lebih dulu, bayi-bayi itu, tapi mereka bukan bayi biasa, mereka muncul tengah malam. Tak dari rahim perempuan. Tak lewat pintu rumah, mereka merayap dari bawah tanah, dari balik lantai kayu, dari celah dinding bambu, dari lubang sumur lama. Tubuh mereka kecil, tapi penuh kekuatan tak wajar, kulit mereka legam seperti arang, mata merah menyala, dan tangisan mereka membuat telinga berdarah. Warga yang tak sempat menutup telinga, jadi gila, ada yang melukai dirinya sendiri. Ada yang menyerang keluarganya. Di rumah Buati, seorang bayi neraka muncul dari bawah tempat tidur, suaminya coba pukul dengan parang. Tapi bayi itu melompat ke lehernya, dan menggigit tenggorokannya sampai robek. Pak Matra kumpulkan warga di balai desa, cepat-cepat membentuk lingkaran perlindungan. Di tengahnya, ia taburkan garam, abu dupa, dan bacakan mantra dari kitab tua. Mereka bukan hanya kutukan, mereka adalah ciptaan dari darah yang belum lunas, indukku yang melahirkan mereka dari dendam. Dan mereka takkan pergi sampai dia kenyang. Satu-satunya cara untuk menghentikan mereka, putuskan darah itu. Temukan sumber pertama, tumbal pertama, dan bakar tubuhnya dengan mantra pemutus. Kami semua bertanya, siapa tumbal pertama itu? Pak Matra terdiam, lalu berkata pelan. Sarinah. Semua terdiam. Sarinah yang selama ini menghilang, Sarinah yang konon jadi kuyang pertama. Tapi bukan hanya itu, Sarinah bukan korban, dia yang memilih jalan ini, tapi tubuh aslinya belum hancur. Dan selama tubuh itu belum dibakar dengan mantra, indukku yang akan terus melahirkan bayi-bayi neraka. Sekarang kami harus menemukan mayat Sarinah sebelum malam berikutnya, sebelum bayi-bayi neraka menjadikan kampung ini kuburan hidup. Kami semua berkumpul di balai desa, wajah-wajah ketakutan bercampur putus asa, tapi tak ada waktu untuk takut. Tubuh Sarinah harus ditemukan dan dibakar dengan doa pemutus darah. Sebelum malam berikutnya tiba, Pak Matra tunjuk satu tempat, gubuk tua di pinggir kebun karet. Itu rumah lama keluarga Sarinah, yang sudah lama ditinggalkan, katanya karena bau aneh, dan sering terdengar suara rintihan malam hari. Kami berangkat siang itu, 7 orang lelaki, lengkap dengan mantra, garam, dan dupa. Saat mendekat ke gubuk, kami mencium bau amis dan busuk, seperti daging yang direndam dalam darah bertahun-tahun. Pintu gubuk dibiarkan terbuka, angin dari dalam sejuk, tapi rasanya dingin seperti napas orang mati. Begitu masuk, kami lihat dindingnya dipenuhi coretan tangan kecil berlumur darah, dan di bagian tengah rumah, ada ranjang besi tua. Di atasnya, sekujur tubuh perempuan terbaring kaku. Itulah Sarinah, tapi bukan seperti yang kami bayangkan. Tubuhnya masih utuh, seperti tak membusuk. Tapi kulitnya pucat kehijauan, dan perutnya membesar seperti mengandung. Matanya terbuka, menatap kami, meski tak bergerak. Pak Matra berbisik. Dia masih menyimpan nyawa, bukan nyawanya, tapi nyawa anak-anak yang belum dilahirkan. Itulah pintu indukku yang ke dunia ini. Kami lingkari ranjang dengan garam, taburi abu dupa, dan mulai membaca mantra. Tapi sebelum bait ketiga selesai, mata Sarinah bergerak, dan dari mulutnya keluar suara. Jangan bakar aku ibu dari darah kalian, lihat baik-baik, siapa aku sebenarnya. Lalu satu persatu dari kami mulai melihat halusinasi. Ada yang lihat ibunya sendiri menangis, ada yang lihat anaknya terikat dan berdarah. Aku melihat istriku, Marni, menggendong bayi, tapi wajah bayinya seperti Sarinah. Pak Matra berteriak. Itulah kuyang. Jangan tertipu. Ia siram tubuh Sarinah dengan minyak dari pohon beringin tua, dan membaca doa terakhir, doa pemutus darah. Dengan nama tanah dan langit, kututup jalan darah ini, kembalilah ke rahim tanah, dan terbakar tanpa sisa. Wush, tubuh Sarinah terbakar seketika, api menyala hijau, jeritan terdengar, bukan hanya dari tubuh itu, tapi dari langit, dari tanah, dari seluruh arah. Kami semua menunduk dan, ketika api padam, hanya tinggal tulang hitam legam. Kami kira semuanya selesai, tapi malam itu, satu bayi masih menangis, dan di kaca rumah Pak Matra, terlihat bekas jilat dari luar. Indukku yang belum mati, dia marah, dan sekarang, dia akan datang sendiri. Kami pikir membakar tubuh Sarinah akan mengakhiri semuanya, tapi kami salah. Malam itu,
Angin berhenti bertiup, langit tak berbintang, dan bau amis darah kembali memenuhi seluruh kampung. Lebih tajam dari sebelumnya, warga yang masih hidup berkumpul di balai desa. Anak-anak menangis tak henti, ibu-ibu membaca doa, menggenggam tasbih, atau hanya menatap kosong ke arah langit-langit. Lalu, gendang tanah mulai berdetak, bukan benar-benar gendang, tapi getaran dari bawah bumi, pelan, teratur. Seperti langkah kaki besar yang makin mendekat, Pak Matra berdiri di tengah balai. Suaranya parau. Dia datang, induk kuyang, marah. Malam ini bukan lagi tentang kutukan, tapi tentang pembalasan. Pukul 11 malam, seluruh anjing di kampung melolong bersamaan, lalu, satu persatu menjadi diam. Kami dengar suara, ceplek-ceplek, di atap-atap rumah, suara daging basah yang melompat-lompat, dan di beberapa rumah, atapnya mulai berdarah. Ya, atapnya berdarah, kami berlari keluar. Langit masih gelap. Tapi di kejauhan, kami lihat satu sosok tinggi, melayang. Dengan rambut sepanjang tubuh wajahnya, setengah manusia, setengah tengkorak, dan dari perutnya, keluar tangan-tangan bayi yang meronta. Induk kuyang, dia melayang perlahan di atas kampung, kemanapun dia lewat, rumah-rumah mulai roboh. Dinding membusuk. Pohon layu. Air sumur berubah merah, lalu tiba-tiba, semua suara hilang, sunyi. Tak ada jeritan. Tak ada napas, hanya satu suara tangisan bayi, tapi itu bukan bayi biasa. Tangisan itu membuat darah dari hidung kami mengalir, telinga kami berdenging, dan beberapa orang langsung jatuh ke tanah, menggeliat seperti kesurupan. Pak Matra buka kitab terakhir, halaman yang selalu ia hindari. Ini doa terlarang, tapi satu-satunya yang bisa mengurung dia kembali ke rahim gaibnya. Tapi, untuk membaca doa itu, dibutuhkan satu tumbal. Seorang ibu yang pernah kehilangan anak, dan semua mata kini tertuju pada Maya. Aku yang kehilangan bayiku waktu malam pertama kuyang datang. Kalau aku bisa hentikan semua ini, aku rela jadi tumbalnya, ucap Maya. Tenang, matanya basah, tapi tak goyah. Kami semua terdiam, karena kini, satu-satunya harapan adalah mengorbankan cinta seorang ibu. Malam masih panjang, tapi pilihan sudah dibuat. Balai desa malam itu berubah jadi tempat perpisahan. Maya duduk di tengah lingkaran garam, dikelilingi dupa yang mengepul dan mantra-mantra yang ditulis dengan darah ayam hitam. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan duka mendalam. Bayiku sudah direnggut kuyang, katanya pelan. Biarlah malam ini aku kembalikan semuanya. Pak Matra, dengan tangan gemetar, membuka halaman terakhir dari kitab tua, doa pemanggil rahim gaib. Sebuah mantra kuno yang hanya bisa dibaca bila ada ikatan darah yang putus. Namun belum hilang cintanya, Maya menengadahkan kepala, tangannya di atas perut, dan dari mulutnya mulai terdengar nyanyian lagu Nina Bobo pelan, getir, seperti bisikan dari dunia arwah. Langit bergemuruh, tanah bergetar, dan dari arah utara kampung, induk kuyang melayang cepat, matanya merah menyala, rambutnya terjulur seperti akar menyapu udara. Anakku, ibu barumu takkan kuambil tanpa perang, teriaknya. Kami semua mundur, hanya Pak Matra dan Maya yang tetap bertahan di tengah lingkaran. Saat induk kuyang menuki ke arah mereka, Maya berdiri. Ia membuka bajunya, di perutnya, bekas luka operasi sesar masih membekas. Tapi kini dari situ, keluar cahaya merah, seperti api kecil, tapi bukan api. Seperti roh, ini nyawa anakku. Kau kembalikan dia atau aku padamkan sendiri, seru Maya. Indukku yang terhenti, matanya membelalak. Ia berteriak, tapi suaranya bukan lagi suara hantu, itu suara bayi. Tangisan ratusan bayi, dari dalam perutnya, Pak Matra mulai membaca mantra terakhir. Dengan darah ibu, dengan nyawa yang belum sempat hidup, kembalilah ke rahim yang tak bertuan, dan kunci pintu malam ini dengan cinta yang dikorbankan. Cahaya dari perut Maya makin terang, induk kuyang menjerit, tubuhnya mulai terbakar dari dalam, bayangan hitam keluar dari tubuhnya satu persatu. Anak-anak kutukan yang ia lahirkan, satu persatu meleleh, dan induk kuyang mulai menghilang, dimakan cahaya merah yang membungkus tubuh Maya dan menyedot roh itu ke dalam tanah. Arghah! Kutukanku belum selesai. Lalu, sunyi, angin berhenti, dupa padam, dan Maya jatuh ke tanah. Tak sadarkan diri, kami mendekat, wajahnya tenang. Tapi tak bernapas, Maya telah jadi tumbal, tapi kampung, selamat. Untuk sementara, tapi seperti kata Pak Matra malam itu.
Kutukan memang bisa dikunci, tapi kunci bisa dicuri dan darah selalu mencari jalan pulang. Maya dikuburkan dengan tenang, seluruh warga datang, bahkan burung-burung yang biasanya tak pernah terlihat, hinggap diam di pepohonan, seolah ikut berkabung, tapi saat tanah terakhir ditimbun, angin tiba-tiba berhembus terbalik dari arah kuburan ke arah desa. Pak Matra mengerutkan dahi, ia jongkok, menyentuh tanah di dekat makam Maya, dan wajahnya pucat. Ini belum selesai, bisiknya. Malam harinya, muncul suara ketukan di beberapa rumah, tapi anehnya, bukan ketukan dari luar, melainkan dari dalam. Lemari, dari balik dinding, dari bawah lantai, seperti suara tangan mungil, mengetuk, meminta dibukakan, dan kemudian, di rumah pasangan muda yang belum punya anak, muncul kejadian aneh, istrinya tiba-tiba hamil, padahal mereka sudah divonis mandul. Dalam satu malam, perut istrinya membesar, dan di hari ketiga, ia melahirkan bayi laki-laki, tapi tak menangis. Matanya langsung membuka, dan menatap ke arah suaminya, dengan tatapan dewasa. Ayah, suara itu pelan. Tapi bukan suara bayi, suara itu, suara Maya. Warga gempar. Pak Matra dipanggil, ia menatap bayi itu lama, lalu mengambil abu dupa, dan menaburkan di ubun-ubunnya. Kulit bayi itu langsung melepuh, matanya berubah merah, dan dari dalam tubuhnya, terdengar ratusan bisikan, kami belum selesai, kami anak-anak yang tak pernah dilahirkan, kami dikutuk, karena dipanggil, dan sekarang kami mencari ibu baru. Pak Matra menarik napas panjang, kutukan indukku yang sudah berakhir, tapi bayangan darahnya belum. Roh anak-anak yang dikandung dalam kutukan masih mencari jalan untuk hidup, dan mereka bisa masuk ke rahim siapa saja yang sedang kosong atau yang terlalu rindu. Malam itu, Pak Matra memberi peringatan. Kalau ada istri yang tiba-tiba hamil dalam semalam, tapi tak merasa mengandung, jangan dibiarkan. Itu bisa jadi anak yang tak pernah lahir, anak kuyang. Kami kira kami sudah menang, tapi ternyata yang kami lawan bukan hanya satu kuyang, melainkan seluruh generasi mereka. Setelah malam bayi itu lahir, 3 wanita lain di kampung juga tiba-tiba mengandung, padahal belum menikah. Bahkan ada yang masih gadis belia. Pak Matra makin sering terlihat menyendiri, membaca kitab dan membakar dupa dari akar kayu hitam. Kami tahu, ia menyembunyikan sesuatu. Akhirnya, malam itu ia berkata, dulu, saat indukku yang pertama muncul, para dukun tua mencoba menyegel kutukannya. Mereka gagal membunuhnya, tapi berhasil menciptakan penjara bagi anak-anak yang belum sempat ia lahirkan. Mereka sebut rahim kedua. Rahim itu bukan milik perempuan, tapi milik tanah, dan bisa berpindah-pindah ke tubuh manusia yang kosong, kosong jiwanya, kosong harapannya, kosong cintanya. Setiap kali indukku yang gagal lahirkan anak, roh janin itu masuk ke rahim ini, dan sekarang, karena pengorbanan Maya membuka pintu rahim itu kembali, anak-anak kutukan itu mulai mencari tubuh baru untuk dilahirkan. Kami semua gemetar. Itu berarti, setiap perempuan di desa bisa menjadi inang, bukan karena keinginan mereka, tapi karena luka dalam hidup mereka. Pak Matra melanjutkan. Jika bayi itu sempat lahir, ia tumbuh cepat, tapi tak punya jiwa manusia. Mereka hanya boneka, yang jadi wadah roh kuyang, dan bila jumlah mereka cukup, induk kuyang bisa dilahirkan kembali, bukan sebagai roh, tapi sebagai manusia seutuhnya. Malam itu, kami buat keputusan berat. Semua wanita yang hamil misterius harus dibawa ke rumah penjagaan, dijaga, dirawat, tapi juga diawasi, karena jika satu saja melahirkan sempurna, kita bukan lagi melawan kuyang terbang, tapi manusia yang membawa kuyang di dalam darahnya. Tapi yang kami tak tahu adalah, salah satu dari mereka sudah melahirkan diam-diam. Dan bayinya sudah bisa berjalan dan tertawa. Ketegangan berganti dengan kengerian yang lebih halus, bukan karena teriakan, tapi karena senyuman. Karena tertawa seorang anak yang tak seharusnya lahir ke dunia ini. Pagi itu, Bu Intan, istri Pak Lurah, melapor bahwa ia mendengar suara tawa anak kecil di belakang rumah, padahal tak ada anak-anak bermain di sana. Saat kami mendatangi rumahnya, kami menemukan jejak kaki kecil, berlumuran tanah merah, tapi jejaknya hanya ada satu arah. Tak ada jejak datang, hanya jejak pergi. Pak Matra langsung memeriksa tempat itu. Ia jongkok, lalu berkata lirih. Ini bukan anak biasa, ini anak yang lahir tanpa proses, anak dari rahim kutukan. Hari itu juga, kami kumpulkan semua perempuan yang pernah merasa lemas, mual, atau mimpi aneh, dan benar saja, seorang remaja bernama Lela akhirnya mengaku, saya tak tahu,
tiba-tiba perut membesar, lalu seperti mimpi, saya melahirkan bayinya, tersenyum padaku. Tapi saat saya terbangun, dia sudah tak ada. Kami semua membeku, Lela masih remaja. Belum menikah. Tak tahu apa-apa, tapi kini tubuhnya telah jadi pintu bagi sesuatu yang tak terlihat dan bayinya masih ada di luar sana. Malam harinya, kami pasang perangkap di tengah hutan, kami letakkan pakaian bayi dan botol susu, dikelilingi daun bidara dan benang merah. Kami mengintai dari balik pohon. Sekitar jam 2 dini hari, angin jadi dingin seperti es. Pepohonan mulai bergerak meski tak ada hembusan, dan tiba-tiba, ada sosok kecil muncul dari balik semak. Anak kecil, tanpa baju, kulitnya pucat, mata besar dan hitam, dan bibirnya menyeringai. Tapi yang membuat kami benar-benar menggigil adalah tawanya. Bukan tawa lucu anak kecil, tapi tawa seperti suara perempuan tua yang retak. Hehehe, ayah. Ibu, main yuk. Lalu ia merangkak bukan seperti bayi, tapi seperti laba-laba, cepat, tajam, berputar. Pak Matra langsung melempar jimat, dan anak itu menjerit keras hingga burung-burung di hutan berhamburan. Tubuhnya mulai meleleh seperti lilin panas, dan sebelum lenyap, ia berbisik. Kalian pikir aku sendiri, banyak yang sudah lahir, dan kami sedang menunggumu. Kami kembali ke kampung dengan wajah pucat, karena kami sadar, mereka bukan hanya ingin hidup, mereka ingin beranak pinak, mereka inginku yang bukan lagi legenda, tapi bagian dari generasi baru manusia. Disinilah kita menyadari, yang datang bukan hanya satu, bukan hanya sekelompok, tapi satu generasi baru yang tumbuh dalam senyap, di balik tubuh manusia, dan bayangan mereka lebih nyata dari cahaya itu sendiri. Pak Matra berdiri di depan warga, wajahnya makin tua, rambutnya makin putih. Suara beliau tak lagi bergetar karena lelah, tapi karena takut. Kuyang bukan lagi ancaman dari luar, mereka sekarang hidup di antara kita. Sebagai anak-anak, sebagai suara tawa, sebagai bayangan di balik dinding, mereka menyamar sebagai manusia. Ia menyebut mereka generasi bayangan, anak-anak yang lahir dari rahim palsu, tumbuh bukan dengan susu dan kasih sayang, tapi dengan darah, kutukan, dan dendam. Dan cara mereka berkembang, bukan dengan makan, tapi dengan mencuri roh anak lain. Minggu itu, 2 balita di kampung meninggal mendadak tanpa sebab, tanpa sakit, tapi mata mereka terbuka, dan menatap satu arah, ke langit-langit kamar. Saat kami selidiki, ternyata mereka sempat bermain dengan teman baru, yang tak dikenal siapapun. Gambar yang mereka coret di tanah, sama anak tanpa wajah, dengan taring panjang, dan perut terbelah. Pak Matra akhirnya buka satu rahasia terakhir. Dulu, ada 13 anak kuyang yang dikutuk tak bisa lahir. Saat Maya berkorban, segel itu pecah, dan mereka mulai menempati tubuh siapapun yang lemah jiwanya. Jika sampai 13 anak ini tumbuh dewasa, kuyang akan memiliki tubuh manusia yang abadi. Dan sekarang, sudah ada 9 anak yang tak bisa dikenali, karena mereka bisa menyamar. Mereka bisa bicara seperti anak biasa, bahkan tertawa dan memanggil ayah dan ibu. Tapi saat malam tiba, mereka keluar dari tubuhnya sendiri, jadi bayangan yang berjalan di atap rumah, menjilat kaca, menghirup aroma bayi yang baru lahir. Kita harus menemukan mereka semua sebelum malam bulan penuh. Kalau tidak, kata Pak Matra, yang kalian kenal sebagai anak-anak, akan jadi raja-raja kegelapan di masa depan. Dan yang membuat kami paling takut, bisa jadi, salah satu anak itu adalah anak kita sendiri. Puncak ketegangan mulai mendekat, warga harus menghadapi kenyataan bahwa musuh bukan lagi sosok dari luar, tapi bisa jadi lahir dari rahim sendiri. Dan malam ini, satu persatu bayi mulai hilang tanpa jejak. Malam itu, bulan hampir penuh, terang sekali, tapi tak ada yang berani keluar rumah. Semua jendela ditutup rapat. Daun kelor dan benang merah digantung di setiap pintu, dan ibu-ibu menggenggam bayi mereka erat, seolah bisa lenyap kapan saja. Tapi ketakutan terbesar kami datang dari suara. Langkah kecil di atap, lalu bunyi cakaran dan bisikan. Ibu, anakmu lucu ya, bolehkah aku pinjam sebentar? Pak Matra sudah menyiapkan lingkar pelindung di rumah penjagaan. 4 bayi yang lahir dalam bulan ini ditempatkan di sana, dijaga oleh 10 lelaki kampung bersenjata jimat dan air doa. Tapi tepat jam 2 dini hari, semua lampu padam. Saat lampu menyala kembali, ke-4 bayi itu hilang, dan di tengah lingkar pelindung hanya ada 4 gumpalan darah hangat dan boneka jerami tersenyum. Di luar, suara tawa anak-anak terdengar bersahut-sahutan,
Tapi bukan dari dalam rumah, bukan dari halaman, melainkan dari langit. Tawa mereka bergema, seperti dinyanyikan oleh bintang-bintang. Pak Matra berteriak. Mereka sudah menetas. Ini bukan penculikan, ini kelahiran ulang. Mereka mengambil tubuh bayi-bayi kita dan menjadikannya milik mereka sendiri. Kami segera menyisir desa mencari 4 anak yang dicurigai anak kuyang. Dan benar saja, di tepi sungai, kami temukan 4 anak balita bermain air. Tapi anehnya, bayangan mereka tak menempel di tubuh. Bayangan mereka berdiri sendiri, tertawa, menari, dan kadang menjilat air sungai. Saat salah satu warga mencoba mendekat, salah satu anak itu menoleh dan berkata, "Kami lahir dari rahim takdir, bukan dari cinta, dan malam bulan penuh adalah pesta kami. Kami terlambat, total ada 13 anak. Mereka semua telah menyatu, dan malam besok, mereka akan menjelma jadi satu tubuh utama, kuyang abadi, dan yang membuat kami paling ngeri, tubuh itu akan tumbuh dari rahim seorang perempuan yang belum sadar bahwa ia sedang mengandung." Ini bukan sekedar akhir kisah, tapi awal dari kutukan yang belum selesai, karena yang lahir malam itu bukan cuma makhluk, tapi legenda baru yang tak bisa dibunuh, hanya bisa ditunda. Malam bulan purnama tiba, angin berhenti berhembus, burung hantu tak bersuara, bahkan jangkrik pun seolah takut bersenandung. Langit di atas desa kami merah, seperti luka yang menganga. Dan tepat jam 3 dini hari, suara itu terdengar, jeritan seorang perempuan dari rumah paling ujung kampung. Kami semua berlari ke sana. Itu rumah Sari, gadis pendiam yang sebulan terakhir sering sakit, sering melamun. Ia belum menikah, tapi malam itu ia berteriak seperti wanita yang sedang melahirkan. Di dalam rumah, kami temukan ia tergolek, tubuhnya menggigil, perutnya membesar seketika, seperti didorong dari dalam, dan dari mulutnya mengalir darah hitam. Pak Matra berseru. Dia inangnya, 13 roh anak kuyang, mencari jalan keluar lewat tubuhnya. Kami buat lingkar pelindung, meletakkan semua jimat, bacaan doa, daun kelor, bahkan tanah kubur, tapi tubuh Sari mulai terangkat ke udara, perutnya bergerak, seperti ada cakar-cakar kecil yang meronta dari dalam, dan dari balik pusarnya, keluar sesuatu, bukan bayi, tapi segumpal daging yang menggeliat, dengan wajah menyerupai 13 anak yang hilang. Wajah-wajah itu bersatu, tertawa bersamaan, menjerit, menangis, lalu membentuk satu wajah besar, perempuan tua yang kami semua kenal dari legenda kuyang. Tapi kini, ia tak hanya kepala dan usus, ia punya tubuh, ia bisa berdiri. "Terima kasih," katanya, dengan suara serak dan dalam, "sudah membesarkan anak-anakku. Kini, aku tak butuh langit malam untuk terbang, aku bisa berjalan, seperti kalian." Pak Matra melempar jimat terakhir, membakar dupa dan menyebut nama-nama leluhur. Tubuhku yang abadi berteriak dan terbakar, tapi sebelum menghilang, ia berkata, "Kalian pikir ini akhir? Kuyang tak bisa mati, kami hanya berpindah ke rahim yang lain, ke kampung yang lain, ke cerita yang belum kalian dengar." Pagi harinya, Sari tak sadarkan diri, tubuhnya lemah. Tapi ia hidup, dan dari kejauhan, kami lihat seorang bocah kecil duduk di bawah pohon besar. Ia menatap kami, dan tersenyum. Wajahnya tak asing, wajah salah satu dari 13 anak itu. Teror memang selesai, tapi kutukan belum berakhir. Karena selagi masih ada perempuan yang terluka, jiwa yang kosong, dan tanah yang haus darah, kuyang akan selalu menemukan jalan, dan siapa tahu, kampungmu yang berikutnya tamat.